wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sehat, kuat, sempat dan taat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah syukur rahimakumullah. Minggu lalu judul baru wala yakunu wira'an hatta yakuna mutawadhi'. Tidaklah sempurna orang yang wira' itu kalau dia tidak tawadhu. Tawadhu itu apa? Saya sajikan beberapa ayat yang menggambarkan bahasanya ajaran tawadhu itu selalu disampaikan, diingatkan dalam Al-Quran. Sekedar untuk persepsi kita ya banyak. Kita tidak boleh berjalan secara songkak. Artinya berperilaku, bergerak di atas bumi itu yang kita injak ini bumi yang Gusti Allah. Itu yang harus diingat. Udara yang kita hirup sehingga dipompa oleh paru-paru, kemudian itu semuanya oksigen yang diperlukan, itu semuanya juga milik Allah. Jadi kita hendaknya menyadari kita tidak bisa putus sedetik pun dari nikmat dan karunia Allah. Dari nikmat dan karunia Allah. Itu yang perlu kita sadari. Jadi ya hati kita selalu ingat pada Allah, mulut kita juga selalu zikrullah, begitu. Jadi nyambung, tidak putus antara lisan dan hati dan pikiran. Sehingga dengan demikian nanti akan menuntun perilaku kita sesuai dengan kehendak Allah yang disampaikan di Quran maupun di hadis. Janganlah engkau berjalan secara maroha, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Jadi Al-Quran itu kalau orang yang membaca itu berpikir, itu selalu menantang untuk bertanya. Dan pertanyaan itu sendiri dijawab di ayat itu juga gitu. Itu seperti janganlah engkau berjalan di muka bumi secara congkak. Congkak ini karena kesombongan itu banyak sekali kata-kata yang diungkapkan muradifahnya. Jadi satu makna banyak kata itu muradif, maknanya muradif. Banyak. Ini congkak tapi diliputi kegembiraan. Ya. Sombong tapi karena dia merasa gembira dalam hidupnya. Maka diingatkan, jangan begitu. Innaka lan tahriqal ardh, sehingga engkau tidak bisa akan menembus bumi. Balan tablughal jibala tula, dan engkau juga tidak akan melangkahi gunung gitu ya. Ketinggian gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, dan perilaku-perilaku yang demikian itu adalah bagi Tuhanmu itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Diingatkan itu dibenci. Engger iku gak disenengi karo Gusti Allah. Sing wis paring pira-pira kenikmatan marang awakmu kan. Ini berperilaku sendiri yang tanpa ada
interaksi dengan yang lain, tapi dampaknya adalah ke yang lain karena bisa mengganggu jalan, mengganggu apa sih. Kemudian di surat Luqman itu pendidikan keluarga. Kalau kita ingin bagaimanakah mendidik keluarga kita, itu dalami surat Luqman. Di sana didapatkan khususnya ayat 12 dan seterusnya, itu beberapa ayat. Ini di ayat 18-nya, janganlah engkau memalingkan pipimu terhadap sama manusia. Ini kan pergaulan sosial. Pergaulan sosial. Wala tamsi fil ardi maroha sama. Jadi kadang orang menerima kebahagiaan, menerima kesenangan, menerima kesuksesan. Ada orang yang bersyukur, sukses, terima kerja atau naik pangkat atau apa namanya, malah dirayakan dengan mabuk-mabukan. Itu kontra dengan petunjuk yang ada itu. Jadi kita harusnya mestinya semakin merasa sukses itu. Orang yang kalau sukses dia malah meninggalkan Allah, itu nanti kalau gagal biasanya dia meninggalkan dunia, bunuh diri. Maka dari itu ini kendali ini kan harus dulu beberapa tahun lalu angka, saya tidak tahu sekarang perkembangannya, angka bunuh diri itu tertinggi di Jepang. Kehidupan dan teknologinya tinggi ya, jadi itu perlu data-data itu perlu sebenarnya untuk membantu memahami ayat-ayat peringatan Allah yang ada di Quran maupun hadis. Angka bunuh diri. Jadi itu di wilayah Semarang aja, incest itu tulisannya INCES, incest gitu ya. Itu maksudnya adalah sebenarnya pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. Ada persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi dia masih ada hubungan darah, masih kerabat dekat. Bapak yang melanggar sama anaknya yang perempuan gitu loh. Jadi ibu-ibu juga melanggar dengan anaknya yang laki-laki gitu. Itu peristiwa-peristiwa itu di sekitar kita itu terjadi di Manado, di Semarang dan di Jawa Tengah. Jadi ada beberapa katanya. Tahun lalu itu ada 7. Saya tidak usah nyebutkan kotanya ya, karena nanti ada yang tersinggung. Padahal itu ya, itulah menunjukkan sebetulnya apa yang terjadi itu kan menunjukkan kegagalan orang tua. Terus kegagalan ulamanya, kegagalan penganjur agama juga harus menurut gagal. Kegagalan dulu kiainya, kalau dia berkiai menyantri di mana gitu loh. Jadi sebenarnya perbuatan itu sebenarnya ada keterlibatan orang lain. Jadi maka sebetulnya kita ini hendaknya yang kita perlu orang lain. Jadi karena kita ini orang iso nengok kita dhewe kan. Gak bisa, kecuali bantuan cermin. Lah yang jadi cermin itu orang lain, bisa teman, bisa tetangga. Ya. Oke, itu semuanya di perbuatan-perbuatan itu adalah innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah ini kesombongan, tapi disebabkan oleh persepsi diri yang keliru. Dia salah mempersepsi dirinya sendiri. Diri ini kita bawa kemana-mana, tapi kita belum tentu paham dengan diri kita.
Jadi apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, itu harus selalu kita pahami sehingga kita sanggup untuk menghargai nilai-nilai yang datang dari orang lain. Wakshid fi masyika, hendaknya engkau sederhanakan, rendahkan, kendalikan cara berjalan kamu. Waghdud min sautik, dan juga kendalikan suara kamu. Inna angkara aswatila sautil hamir. Kemarin sudah saya tanya bagaimana suara khimar itu ya, karena tak seorang pun di masjid ini yang pernah jadi khimar. Jadi maka ya tidak ada yang bisa, kecuali orang yang menyaksikan di kebun binatang gitu. Karena ada dalam kajian lain itu biasanya seorang yang mengetahui hakikat harus orang itu jadi itu. Hakikat batu, ya orang harus pernah jadi batu. Nah, itu namanya hakikat. Kita yang tidak tahu Amerika, tidak pernah lihat Amerika gitu ya. Ini saya contohnya gitu ya. Ya harus percaya kalau di sana ada Amerika, itu ada, benua Amerika itu ada gitu. Dari mana? Dari informasi kan gitu. Dari melihat, dari itu semuanya, dari itu. Kedutaannya juga ada gitu ya. Jadi itu semuanya harus dikendalikan kita. Ini para rasul, di Furqan 20, para rasul itu mereka itu juga makan, juga minum, juga jalan-jalan, jalan ke pasar. Nah, dan mereka itu dijadikan sasaran fitnah. Jadi musuh Nabi itu kan apa, mujrimiha. Jadi orang-orang yang pendusta itu musuh Nabi. Pendusta yang selalu pendosa yang selalu berbuat, hobinya berbuat dosa. Dosa itu jelas melanggar ketentuan Allah. Itu fitnah dan harus sabar. Maka dari di antara para rasul itu ada yang disebut ulul azmi, yang terkenal, terkontrol kesabarannya dengan kontrol yang sangat ketat, gitu kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ya. Disingkat Nimim, ya. Nimim. Itu ulul azmi, orang yang ya semua pada dasarnya punya sifat itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tetapi ada yang ekstrim sekali, yaitu tadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu yang kasus ceritanya, kisahnya semuanya diceritakan dalam Al-Quran, dan oleh karena itu Al-Quran itu kandungannya apa, sepertiga dari Al-Quran itu adalah isinya kisah. Dan transfer pengetahuan melalui kisah itu adalah yang efektif dan cocok sekali, kompatibel dengan anak manusia yang mulai dari balita, kemudian kanak-kanak, remaja, orang dewasa sampai orang tua. Kalau disampaikan kisah itu kan senang sekali. Maka kita ya maaf, ini kita kagum dengan Ustadz kita di hari Selasa ini, Ustadz Hakim Ahmad Abdul Hakim misalnya, ini kembarannya ini sama-sama Abdul Muhsin, Abdul Hakim ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah, tapi kisah yang untuk bisa dijadikan iktibar untuk memahami akhlak ya, akhlak itu bagus sekali. Dan tidak semua ustaz bisa begitu gitu loh ya. Jadi oke. Itu panduan tawaduk dari
dari Al-Quran, dari hadis. Sekarang dari hadis dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW, kita ambil sanadnya yang terakhir saja. Gitu. Biasa terkenal disebut dengan rawi. Kalau Ibnu Majah, Bukhari, Muslim dan sebagainya biasa disebut dengan mukharij ya, yang mengeluarkan yang mempublish. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW. Kalau kana itu menunjukkan hal yang biasa, sudah menjadi kebiasaan. Karena bentuknya madhi yang lampau. Kebiasaan yang lampau itu tidak akan berubah, dan tidak ada kebiasaan kok yang akan datang. Ini kemudian kebiasaan yang akan datang, tidak ada. Jadi kebiasaan yang berlaku di masa lampau. Ini karena ini syarat biasanya itu suatu sudah tangguh. Makanya orang itu dipakai namanya untuk nama jalan, itu tunggu matinya dulu. Ditunggu mati. Tidak sopan kalau orangnya masih hidup kok dibikin nama jalan. Itu jane nek wonge perasaannya halus, memangnya aku pengen ndang mati. Padahal filosofinya mengapa nama itu dipakai nama jalan tunggu setelah mati? Ya, karena setelahnya mati itu seorang tidak akan mengalami perubahan. Maka petunjuk Nabi kan la tasubul amwat. Janganlah engkau memaki, ngerasani, termasuk kategori memaki. Memaki ringan itu ngerasani. Ngerasani. Ning wong ora ngerti. Padha karo makan bangkai, karena yang dimakan, yang diomongkan tidak bisa bela diri. Makan bangkai itu bangkainya kan juga tidak bisa membalas memakan yang makan. Nah itu bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apa kowe pengen mangan daging sedulurmu sing telah mati? Kok sedulurmu? Sedulur di sini adalah al-muslimu akhul muslim. Tidaklah harus hubungan darah, hubungan keyakinan, hubungan agama itu jadi al-muslimu akhul muslim. Dirasani. Dilarang oleh Nabi, la tasubbul amwat. Janganlah engkau ngerasani orang-orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdhaw bima fa'alu. Karena mereka itu sudah selesai dengan apa yang mereka kerjakan. Buku Raqib Atid sudah tutup. Kok kowe jek mbok rasane ngene lho ya. Nah, jadi tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Menyampaikan pada orang lain, ya tawasau di surat Al-Asr itu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa ini arep-arepan disampaikan atau disarankan. Disarankan. Itu ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu wujud tawadhu, tawadhu. Kalau bicara di balik orangnya, bukan di balik orangnya tidak ada itu namanya makan bangkai. Oke. Karena Rasulullah ini bahas karena ini tadi ya. Ya'udul maridho. Apa yang dilakukan? Karena kelakuan itu cermin daripada akhlak. Jadi sebenarnya ada pepatah lain mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, kenyataan, realitas, apa yang dilakukan ya apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang itu namanya lisanul hal. Afsah ada dakwah bil hal, ya kan? Ada dakwah bil lisan seperti sekarang ini dakwah bil lisan. Dakwah bil hal ini dakwah melalui akhlak. Sing ngomong tuh akhlaknya ya kudu sesuai dengan yang diomongkan. Nanti kalau enggak
nanti nirukan Bani Israel itu ya. Nah, ya kan Bani Israel. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun gitu. Itu teguran Allah untuk Bani Israel yang dimuat dalam surat Al-Baqarah gitu ya. Tapi karena itu ada dalam Al-Quran dan Al-Quran itu diturunkan dari Muhammad jadi panduan orang Islam, maka jangan sampai kita itu kan untuk orang Israel, kita kan umat Muhammad, keliru itu. Kisah-kisah itu semuanya dijadikan contoh untuk dihindari kalau buruk, dan kalau baik untuk ditirukan, ya, ditirukan. Itu gambarannya. Apa yang dilakukan Nabi Ya'udul Marid nilai ya, besuk. Nanti besuk terbatas di rumah sakit. Nilai itu kalau di bahasa Semarang nilai itu ya bahasa Surabaya ini nyambangi. Di stasiun RRI Solo kan dulu ada di Sambang Jalan, Sambang Jalan dulu ya. Sing sepuh-sepuh mungkin pernah ikuti radio, meskipun ban 1 ban 2. Oke, yang Abdul Marid, Nabi itu juga sering menjenguk orang yang sakit. Wa yusayyi' al janazah, dan mengiring jenazah. Namanya saja mengiring. Mengiring itu pada umumnya di belakangnya. Tapi fenomena sekarang juga banyak yang sudah mengiring jenazah tapi di depan jenazah. Ya, kecuali memang petugas ya. Petugas itu adalah polisi yang menjamin ketertiban dan kelancaran. Apalagi melewati traffic light banyak. Jadi itu karena maslahah diperkenankan. Tapi kalau yang bukan petugas terus mententeng di jualan terus waben seperti atas nama mayat ini ayo ini apa-apaan. Jadi itu mengamalkan sunnah Nabi tetapi dilaksanakan dengan cara berbuat maksiat, buat dosa. Wa yasi'ul janazah, dan mengantar. Ini Nabi itu di sini mengiring jenazah atau mengantarkan jenazah. Itu berarti ke kubur. Kalau ke kubur itu berarti mendekati final atau mengurusi tajahiz jenazah itu sudah fase akhir gitu. Berarti otomatis kalau perintahnya mengiring jenazah, bagaimana supaya bisa diiring jenazahnya? Tentu ya disolatkan dulu. Bagaimana kalau supaya bisa disolatkan? Ya dimandikan, dikafani dulu. Bagaimana supaya dikafani? Ya dimandikan dulu. Nah itu jadi itu sebenarnya tasyi' ini sebetulnya komprehensif, yaitu tentang apa yang harus dilakukan. Wa yujibud da'watal ma'mur, dan Nabi itu juga menjawab panggilan daripada hamba sahaya. Ini mamluk itu hamba sahaya yang dimiliki, mamluk yang dimiliki. Orang yang kebebasannya, tenaga pikirannya sebenarnya dimiliki oleh seseorang, nama tuannya. Ini hamba, mamluk. Jangan ini apabila diundang oleh para raja, muluk, kalau raja itu jamaknya muluk, malikun jamaknya muluk, bukan mamluk. Beda-beda ya, beda-beda. Ini sekarang misalnya banyak orang yang non Islam tapi coba mengkritisi Quran tapi tidak ada ilmunya, tidak didasarkan ilmu. Jadi kasihan. Oke.
Wayar kabul himar, dan Nabi itu naik himar. Himar adalah tunggangan, kendaraan yang sederhana. Yang sederhana itu kita mengapa kok naik himar waktu dijadikan nasihat? Ya itu adalah karena di saat itu ada kuda, ada unta merah. Jadi ada, tapi yang dinaiki himar. Himar itu sebenarnya perkawinan antara kuda dan bigol ya. Jadi kalau tidak salah itu sebenarnya apa? Jadi dia seperti kuda tapi kecil. Seperti kuda kecil. Ada kuda yang suka makan sambal tapi di Jawa sini ya, namanya kuda lumping. Wah ya, maaf ya, diselingi gitu. Wayar kabul himar, Nabi itu sering. Yarkab ini sigoh mudorek. Mudorek itu kata kerja sekarang dan yang akan datang. Present ini kalau Pak Haris atau Pak apa Gus Santoso. Nah, ini jamaah kita ini pakar Inggris ya. Kalau kesulitan Inggris, beliau ini adalah jurusan Inggris dulunya. Oke, sambil promosi ini. Bayar kabul himar wa kana yauma Quraidah, dan begitu juga pada saat menaklukkan Bani Quraidah, Bani Nadir, semua Nabi naik himar. Wa yauma Khaibar, dan perang Khaibar, Nabi naik himar. Jadi ini keterangannya para muhaddisin bahwasanya berdasarkan kesaksian ulama salaf, ini ternyata Nabi itu sering naik himar daripada naik kuda. Makhtumun birosinin min livin, dan kendalinya yang untuk mengendalikan itu dari serat yang halus. Jadi peri kebenatangannya ada di situ, menggunakan alat kendali. Wa tahtahu ikafun min livin, dan tahtahu yang di bawahnya beliau maksudnya pelana kuda. Maksudnya di bawah beliau nanti dicari misalnya orang apa-apa gitu enggak. Jadi di bawahnya ketika ini perkara naik himar ini, tapi itu kendalinya dari serat yang halus, juga wa tahtahu ikafun min livin, dari di bawahnya juga dari pelananya juga terdiri dari serat, lembaran serat yang halus. Jadi tidak menyakitkan bagi kuda himarnya maupun ini begitu sampai itu ya, serendah itu. Jadi ini hadis Anas bin Malik. Insya Allah yang akan datang kita sampaikan dari hadis dari Anas juga ya, Anas juga ya. Oke. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup dengan kabar majlis. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mati Pak Jarwo.